Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. semuanya. Kembali lagi bersama saya, Haya Akilah Nuha, dalam acara Suluh Ngepit pada hari ini. Pada kesempatan kali ini telah hadir bersama saya, Mas Munandar SH, yaitu merupakan seorang alumni UMY yang berprofesi menjadi jaksa, teman-teman. Baik, selamat siang, Mas. Selamat siang, Mbak Haya ya? Ya, Mbak Mbak Haya. Haya, betul. Apa kabarnya, Mas, ini? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. alhamdulillah. Baik, Pak. Mungkin langsung saja ya, di sini saya memiliki beberapa pertanyaan nih, karena, di sini saya kepo gitu terkait dengan, kehidupan kejaksaan tuh bagaimana gitu, apalagi Mhm, menurut pandangan seorang alumni UMY. mhm. Langsung saja ya, Mas, pertanyaan Boleh pertama, boleh. sebenarnya apa sih, Mas, yang menjadikan ketertarikan, untuk masuk di kejaksaan ini, untuk menjadi seorang jaksa tuh apa sih? Oke, pertama memang dulu ketika kita menjadi mahasiswa hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, masuk saya tahun 2012 ya kan. Tahun 2012 dan lulus pada tahun 2016 awal kalau tidak salah. Nah, pada saat mengikuti perkuliahan, dulu sempat aktif di, apa ya, komunitas debat. Mmm, Nah, ketika di komunitas debat inilah mulai muncul passion kita, ya kan. Seakan-akan saya ini kok tertarik untuk menjadi penegak hukum dalam hal ini dunia praktisi, seperti itu. Nah, yang kedua yang memacu saya juga untuk menjadi jaksa ini salah satunya adalah saya melihat profesi ini sangat luar biasa, mulia dalam hal memang kalau kita menjalankan kewenangan ini betul-betul dengan baik. Karena ada definisinya itu atau pengertiannya jaksa itu sebagai dominus litis, pengendali perkara. Itu. Mungkin juga ada beberapa dulu terkait pengalaman-pengalaman dari orang lain mengenai jaksa yang membuat ketertarikan itu lebih tinggi. Sehingga fokus kita ketika lulus kuliah dulu itu memang ingin menjadi jaksa, kurang lebih seperti mhm, itu. oke, baik, Mas. Kemudian, bagaimana sih, Mas, pandangan, Mas Munandar sebagai alumni UMY, sekarang sudah melihat perkembangan UMY itu kira-kira pandangannya Wah, bagaimana? pertama ya, itu sangat luar biasa. Terakhir kali memang saya melihat ini, melihat kampus maksudnya, tidak seperti ini. Banyak, bangunan baru alhamdulillah, yang di mana itu tadi dijelaskan ini bangunan apa dan sebagainya itu sangat menunjang daripada sarana prasarana bagi mahasiswa kan, Mmm, dan juga itu saya menyatakan sangat apresiasi memang, untuk pihak kampus yang sudah kurangnya luar biasa menyediakan fasilitas itu. Nah yang kedua, apa yang perubahan yang paling signifikan yang saya lihat, adalah saya lihat mahasiswa sekarang ini lebih aktif juga. Bukan berarti yang dulu tidak aktif, tapi ketertarikan terkait daripada, dunia hukum lebih lagi, karena saya berkaca daripada kuliah umum tadi itu luar biasa, ya kan. Dan saya membuat saya itu sangat tersanjung. Karena hal-hal inilah yang dibutuhkan untuk ke depannya, sehingga alumni kita ke depannya ketika mereka lulus bisa berkiprah di profesi masing-masing. Mungkin mereka ada yang ingin menjadi jaksa, atau menjadi hakim, atau ingin menjadi pengacara, atau bahkan ingin menjadi dosen dan sebagainya. Dua hal itu yang memang membuat saya terkesan lah, gitu. oke, baik, berarti memang sangat, signifikan ya Signifikan perkembangannya, sekali. betul. Kemudian, Mas, bagaimana sih pandangan terkait ini mungkin agak melenceng ya, Boleh boleh. terkait dengan restoratif justice atau RJ. Heeh. Bagaimana pandangan, Mas Munandar terkait dengan penerapan restoratif oleh kejaksaan dan, apakah Mas pernah menangani, terkait dengan penerapan restoratif tersebut? Oke. Pertama, saya ingin menjelaskan memang adanya restoratif justice ini dari berbagai aspek. Pertama filosofis, sosiologisnya ya. Filosofisnya ya pasti kita tahu sila kita, Pancasila kita, bahwasanya di sila keempat itu kan ada musyawarah mufakat ya. Dan kembali ke sosiologis bahwasanya Indonesia ini dari budayanya, penyelesaian perkara itu atau sengketa itu kan menggunakan musyawarah mufakat dulu. Sebelum masuk ke ranah, iya, kalau kita praktekkan ke sekarang tuh ya mungkin disidangkan kan. Jadi kalau sudah ada musyawarah mufakat, tidak perlu lagi kita ke arah sana. Nah, untuk menjawab daripada dinamika keadilan masyarakat yang timbul dulu, akhirnya apa? Melalui Jaksa Agung Bapak ST Burhanuddin,
akhirnya mengakomodir daripada harapan masyarakat yang saat itu terjadi. Hingga timbullah atau muncullah produk yang baru melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice gitu. Di mana restoratif justice ini sebagai bentuk bahwasanya dalam penanganan perkara itu kita juga harus menggunakan hati nurani kita. Yang seperti itu. Jadi tidak semua perkara itu harus diselesaikan di meja hijau lah, atau di persidangan. Ketika perkara itu sudah ada perdamaian dan mungkin para pihak menginginkan memang perkara itu tidak sampai harus ke persidangan. Ya kan seperti kita lihat memang dulu kasus yang paling terkenal adalah pencurian 3 buah kakao oleh nenek Minah. Kan seperti itu. Nah, maka dari itu RJ ini ada dikarenakan adanya gejolak keadilan masyarakat yang menginginkan secara sosiologis. Sehingga Bapak Setia Burhanuddin, Jaksa Agung melihat hal itu dan membuat sebuah peraturan instrumen hukum. Tapi perlu dicatat, tidak semua perkara dapat dilakukan restoratif justice. Tidak semua perkara, ada persyaratannya, ada klasifikasinya, kan seperti itu. Mungkin bisa nanti saya lebih jelaskan lah lebih detail apa saja syarat-syarat perkara yang bisa di restoratif justice kan. Oke, baik. Kemudian selanjutnya nih, Mas. Eee, kalau boleh tahu jenis perkara apa saja sih yang pernah Mas Munandar, tangani selama menjadi jaksa? Ya, pertama mungkin boleh kita jelaskan apa sih perkara yang perlu atau yang bisa di RJ ya. Yang pertama adalah perkara tersebut ancaman pidananya yang disangkakan oleh si tersangka itu tidak lebih daripada 5 tahun penjara. Yang kedua nilai kerugiannya kurang atau tidak melebihi daripada 2,5 juta. 2 juta rupiah ya. 2,5 juta rupiah. Terus selanjutnya adalah si tersangka ini tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan yang terakhir adalah adanya perdamaian antara korban dengan tersangka. Tuh, ini syarat yang pertama. Yang kedua, ada perkara-perkara yang langsung diatur bahwasanya ini perkara tidak boleh. Contoh, perkara asusila, perkara terorisme, perkara narkotika dan sebagainya. Inilah bentuk-bentuk perkara yang tidak sama sekali bisa dilakukan restoratif justice. Nah, kalau pertanyaannya adakah yang kiranya sudah dilakukan restoratif justice? Ada. Saya ambil contoh mungkin dulu ada ya kan. Jadi seorang tersangka berupa ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu ini diminta bantu oleh temannya untuk menjualkan satu buah handphone. Di mana ibu ini yang merupakan tersangka ini tidak mengetahui bahwasanya handphone itu hasil curian. Nah, Mmm. yang kedua, ibu ini diminta tolong di mana hasil penjualan akan dibagi. Jadi penjualan itu kalau tidak salah 800.000 lah. Ibu ini mendapatkan hanya 100.000, 800.000 untuk temannya yang pencuri tersebut. Kan seperti itu. Memang secara pasal 480 seharusnya patut diduga itu bukan HP dia. Karena ibu ini mengetahui dia ini tidak pernah memiliki HP seperti itu sebelumnya. Nah, akhirnya perkara pencuriannya naik. Nah, perkara penadahannya pun akan naik. Kan seperti itu. Mmm. Namun, nah di sini sekali lagi. Perkara penadahan yang tadi dilakukan ibu kita gali. Ternyata ibu ini selain tidak mengetahui itu hasil curian, dia hanya mendapatkan 100.000 rupiah. Mmm. Nah, 100.000 rupiah ini pun digunakan untuk membeli susu bagi anaknya yang masih balita. Ada 3 orang yang masih kecil memang. Dan seminggu sebelumnya ibu ini mengalami duka karena suaminya meninggal karena kecelakaan tunggal. Nah, persyaratan ini kan sudah masuk. Ancaman 480 tidak melebihi 5 tahun. Ya kan? Yang kedua, si ibu ini belum pernah dihukum. Kerugian tidak melebihi 2,5 juta. Nah, dan ternyata ketika itu korban yang memiliki HP, selaku pemilik HP ini, tersentuh hatinya, tergerak hatinya untuk memaafkan daripada ibu ini selaku tersangka. Seluruh persyaratan terpenuhi. Betul kan Mbak ya? Iya. Akhirnya ini layak untuk kita restoratif justice kan. Berdasarkan hati nurani kita. Nah, perkara-perkara seperti inilah yang dapat atau dalam hal ini bisa kita restoratif justice kan, tapi perlu dicatat. Restoratif justice ketika sudah dilaksanakan di Kejaksaan Negeri oleh jaksa yang ditunjuk akan dilaporkan secara berjenjang ke Kepala Kejaksaan Tinggi
atau ke Kejati yang bersangkutan. Setelah ke Kejati akan dilaporkan secara berjenjang atau ekspos lagi ke Kejagung, dalam ini Kejaksaan Agung Muda Tindak Pidana Umum. Kalau disetujui maka RJ berhasil. Itu Oke, lumayan panjang ya Mas ya ininya? panjang, mulai panjang, lumayan Ya, panjang. lumayan panjang sekali untuk, tahapan-tahapannya. Iya, Sebenarnya ini ada pertanyaan terakhir, terakhir. ya ini mungkin yang paling dinanti-nantikan gitu. Ah, Jadi, pesan apa yang, Mas bisa sampaikan kepada, teman-teman mahasiswa gitu, apalagi, khususnya tertarik gitu untuk menjadi jaksa dan kira-kira step-step apa atau apa saja yang perlu disiapkan untuk menjadi jaksa gitu? ya. Tadi sudah memang saya sampaikan juga di ketika memberikan kuliah umum, pertama syaratnya lulus. Lulus dulu jadi sarjana hukum. Karena syaratnya untuk menjadi jaksa adalah yang sarjana hukum. Maka kalau belum lulus-lulus ya nggak bisa. Maka segerakan kan gitu. Yang kedua, apa saja syaratnya? Dari sekarang ketika masih di bangku perkuliahan, perdalam lagi terkait hukum acara, teori-teori hukum, ataupun pengantar ilmu hukum secara dasarnya dan sebagainya. Karena itu akan bermanfaat sekali ketika ingin mengikuti tes masuk kejaksaan, CPNS kejaksaan dengan formasi calon jaksa, kan itu. Yang kedua, selain mempelajari itu juga perdalam bagaimana eh, seorang calon CPNS itu ketika tes ini kan tidak hanya di bidang hukum, tapi juga ada passing grade. Passing grade itu TIU, TWK, dan TKP. TIU itu merupakan tes terkait matematika lah ya. Jawaban-jawabannya matematika semua, soalnya matematika semua. Artinya kita ini walaupun sarjana hukum, ketika ingin menjadi calon jaksa melalui Kejaksaan Republik Indonesia, nanti kalau udah bukaan juga ada tes matematikanya. Mmm. Jadi jangan abai juga ternyata. Harus juga dibuka-buka juga lah kalau ada sering-seringan. Yang kedua, TWK. TWK itu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu kalau udah senggang baca-baca saja. Terakhir baru TKP, kepribadian. Kepribadian itu harus mencerminkan diri memang. Nah, kalau sudah lolos tes ini, maka masuk ke bidang selanjutnya SKB. SKB itu tes itu masalah bidang. Kalau kita kan bidang-bidang hukum. Bidang hukum itu mulai masuk ke ranah hukumnya. Teori, prakteknya, peraturannya, dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah kalau ingin jadi calon jaksa, jaga kesehatan. Karena untuk menjadi calon jaksa itu dites kesehatannya. Medical check up-nya full. Dari memang nanti dicek jantungnya, kesehatan ininya, darahnya, urinnya, dan sebagainya. Maka kalau mau jadi calon jaksa dari sekarang tetap dijaga kesehatannya. Nah, semoga kalau sudah dilakukan, kelak kalau sudah ada pengumuman pembukaan mendaftar, insya Allah semoga lolos. Iya. Itu saja. Baik, terima kasih ya Mas untuk Sama-sama. inspirasi-inspirasinya gitu. Akhirnya teman-teman mungkin bisa tahu, step by step kalau misalkan mau jadi jaksa, kita bisa tahu dengan detail akhirnya. Ya, Baik, terima kasih sekali lagi Mas Munandar atas, sama-sama. waktunya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu dalam acara Ngepit kali ini. Semoga perbincangan kita dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi teman-teman, bagi yang belum lulus maupun yang sudah lulus. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.